Jadi faktor-faktor mental dalam kesadaran jana, biasanya jana keempat itu biasanya ada 31 ya. Nanti berarti cek sebentar. 31, lalu 32, ada yang 33, ada yang 34. Biasanya kalau jana pertama itu 34 biasanya penghitungannya. 34 cita dan cetasika. Karena kan Anda mau tahu faktor-faktor mentalnya nih ya. 34 itu dengan piti dan nyana. Ya, di sana masih ada faktor witaka, wicara, piti, suka, ekagata. 34 cita dan cetasika apa saja yang ada di sana. Sebentar. Yang pasti pertama cita, satu. Lalu Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwit Indriya, dan Manasikara. Ini bagian dari Sabacita Sadarana 7. Lalu Pakinaka 6, Vitaka Wicara, Adimoka, Wirya Piti Canda. Lalu 19 Sobana Sadarana Cita, yang mana di sana ada Sada, Sati, Hiri, Otapa, Aloba, Adosa, Tatra Majatatra, Kaya Pasadi, Cita Pasadi, Kaya Lahuta, Cita Lahuta, ya, Kaya Muduta, Cita Muduta, Kaya Kamanyata, Cita Kamanyata, Kaya Pagunyata, Cita Pagunyata, Kaya Jukata, Citu Jukata. Lalu satu faktor lagi yaitu faktor amoha yaitu panya. Itu 34 faktor mental yang ada di jana pertama. Ya, jana pertama. Lalu di jana kedua, karena tidak ada witaka dan wicara, maka berkurang dua. Maka di jana kedua itu 32. Ya, 32 faktor mental. Nah, kalau ya, dia menghilangkan witaka dan wicara gitu. Menghilangkan faktor witaka dan wicara. Lalu di jana ketiga ada 31. Ya, ada 31 karena hilang lagi piti. Hilang lagi piti. Di jana keempat ada 31 juga. Ya, hilang ya hilang suka tapi ada UPK di sana. Jadi 31 di faktor mental di jana keempat. Nah, kurang lebih faktor-faktor mental di kesadarannya kurang lebih sama, hanya tadi yang berkurang saja yang tadi Bante sebutkan. Itu faktor-faktor kesadaran atau faktor-faktor mental yang ada di kesadaran jana pertama, satu, 2, dan 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, kira-kira seperti itu. Dan itu ada di buku panduan meditasi sebenarnya. Anda bisa lihat di tabelnya kalau Anda punya Shelly. Eh, Faktor-faktor mental Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, ya, yang yang mana adalah faktor-faktor jana, itu merupakan cetasika, ya, merupakan cetasika, dan cetasika ini pun akan ada ketika kita melakukan kusala. Jadi kusala apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan faktor-faktor itu. Vitaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata. Ya. Lalu berikutnya faktor-faktor pencerahan seperti misalnya pancabala yang di dalam 37 Bodhipakya Dhamma, ya, pancabala, sada, wiriya, sati, samadhi, dan panya, yang pancabala itu pun merupakan cetasika semua, merupakan cetasika, dan itu pun akan dihasilkan ketika kita berbuat baik.
Yang rata-rata biasanya kalau orang yang berbuat baik pada umumnya itu menghasilkan 34 cita dan cetasika. 34 mental faktor-faktor mental di kesadarannya. 34. Nah, di antara 34 itu ada yang namanya Witaka Wicara Piti Sukha Ekagata dan juga ada Pancabala itu sendiri. Ya, yang mana Pancabala ini adalah kualitas-kualitas baik yang diperlukan untuk pencerahan. Ya, makanya Buddha katakan banyak berbuat baik. Dengan banyak berbuat baik artinya secara langsung atau tidak langsung kita akan mengakumulasi faktor-faktor mental yang memang berkualitas baik yang diperlukan untuk pencerahan itu sendiri. Dengan mengakumulasi artinya nanti akan menjadi kuat potensi apa namanya kualitas-kualitas baik itu sendiri, yaitu faktor-faktor mental yang terkandung dalam perbuatan baik itu sendiri. Semakin banyak, semakin akan terakumulasi. Makanya, kenapa orang yang hokinya besar, orang yang karma baiknya besar, orang yang paraminya besar akan mudah untuk misalnya maju dalam spiritual. Karena akumulasi dari kualitas-kualitas baiknya tuh ada dan sudah kuat, tinggal diolah lagi, diperkuat lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Salah satu indikasinya ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu indikasinya. Nah, kematangan kualitas-kualitas baik seseorang itu akan berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda. Tapi belum tentu juga orang yang misalnya biasa-biasa saja, kualitas kebajikannya atau kualitas-kualitas baik yang memang mengarah pada pencerahan itu tidak matang, belum tentu juga. Tapi secara umumnya akan ke sana, gitu ya. Nah, ketika orang yang memang kualitas kebajikannya besar, paraminya besar, itu akan mudah untuk mencapai pencerahan, bisa dikatakan. Contoh aja seperti Buddha, pangeran. Dia karena karma baiknya yang superior, akhirnya dia terlahir sebagai pangeran di di kerajaan, terlahir di keluarga kerajaan. Ya, dan tinggal dia mengolah kondisi kualitas baik saat ini didukung oleh parami masa lampaunya, lalu dia asalnya jadi, bisa dikatakan. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya berbuat baik kita untuk mengakumulasi, untuk memperkuat kualitas-kualitas baik yang memang diperlukan dalam pencerahan itu sendiri, pengembangan spiritual. Ya, kalau Anda amati, Anda akan mengerti. Oh, Pancabala ada di sini. Oh, Sata Bojangga juga ada di sini. Oh, seperti itu. Ya, ini makanya akumulasi, pengasanya pengumpulan, penyempurnaan. Ya, kalau semuanya kondisinya sudah kuat, tinggal diolah bagaimana untuk jadi kekuatan itu bersatu, akhirnya menjadikan kita maju dalam spiritual. Artinya nanti ada karena didukung oleh kondisi sebelumnya untuk membentuk kondisi sesudahnya gitu. Yaitu kita menjadi lebih mengerti. Begitu lebih mengerti kita akan membawa muatan ini dengan dukungan kualitas-kualitas baik yang memang sudah terkumpul. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, hanya pentingnya berbuat baik, apalagi perbuatan baik yang kalau dikatakan perbuatan baik yang superior, artinya itu akan menghasilkan banyak potensi-potensi baik yang besar. Ya, misalnya Anda berdana, tapi juga Anda jaga sila. Dana Anda disupport oleh
kualitas sila Anda. Ini akan menghasilkan dari dua sisi. Sila Anda menghasilkan karma baik, dana Anda juga menghasilkan karma baik. Kalau karma baik dan Anda disupport oleh sila Anda, ini juga akan menghasilkan dana yang superior, berbeda. Ketika Anda berdana tidak jaga sila, dengan berdana dengan menjaga sila, ya kan? Dua sisi. Berdana sendiri menghasilkan karma baik, Anda menjaga sila juga menghasilkan karma baik. Lalu Anda berdana dengan menjaga sila ini juga akan menghasilkan karma baik, ya kan? Lalu misalnya Anda juga bermeditasi, ini juga menghasilkan poin tersendiri. Lalu kualitas-kualitas baik yang dihasilkan dari tiga poin ini Anda gabungkan. Misalnya Anda punya jana, lalu Anda jaga sila, lalu Anda berdana. Ini kualitasnya juga akan berbeda. Kualitas dana Anda akan berbeda. Kualitas pelaksanaan sila Anda juga akan berbeda karena hasil meditasi Anda. Bisa dikatakan seperti itu. Lebih higher, lebih tinggi karena didukung oleh akumulasi kualitas-kualitas baik yang ada di apa namanya di kondisi tertentu, misalnya di dalam kondisi jana. Misalnya gitu ya. Kondisi jana Anda menghasilkan karma baik yang tak terhingga. Dalam kondisi karma baik yang tak terhingga melalui meditasi yang dalam pencapaian jana, Anda menjaga sila Anda. Jadi sila Anda didukung oleh kualitas pikiran yang lebih tinggi, akan berbeda. Begitu juga ketika Anda bermeditasi, itu juga kusala didukung oleh sila yang tinggi, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Hmm. Dan ketika Anda berdana pun sama. Nah, semua saling melengkapi, semua saling bukan hanya melengkapi, tapi memperkuat karena kualitas-kualitas kebajikannya. Jadi di sini kalau Bante bicara kualitas kebajikan adalah faktor-faktor mental itu sendiri yang memang akan memperkuat kualitas batin kita yang mana diperlukan untuk pencerahan ya. Bukan kebajikan misalnya Anda berdana atau jaga sila, bukan secara ini secara umum. Kalau itu secara umum penjelasannya. Ini Bante lebih lebih agak lebih detail lagi gitu. Kualitas-kualitas kebajikan seperti apa? Sada, wirya, sati, yang pancabala itu. Itu adalah ada di dalam faktor mental, ada di dalam cetasika. Juga witaka, wicara, piti, suka, ekagata, itu juga ada di cetasika semuanya. Ya. Kira-kira, nah itu diperlukan kualitas-kualitas baik. Makanya Buddha merangkum bahwa 37 Bodhipakya Dhamma, 37 faktor-faktor pencerahan yang harus kita perkuat, yang harus kita terus akumulasi ya untuk menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh yang menjadi kuat sehingga kita bisa meningkatkan kualitas batin itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan banyak berbuat baik. Itu satu poin. Bagaimana caranya berbuat baik? Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Apa carananya? Ya, dana, sila, samadhi. Kalau Anda mau lebih jauh lagi, Anda menjalankan 10 parami. Bisa. Anda menjalankan dasa kusala kamapata. Itu bisa. Ya kan? Jaga pikiran Anda supaya nggak apa namanya tidak berpikir buruk dengan kebencian, tidak berpikir serakah. Itu kebajikan, ya kan? Dasa kusala kamapata, ya kan? Kebalikan dari dasa akusala kamapata melalui pikiran. Nah, itu terakumulasi terus. Gitu. Itu cara berbuat baiknya. Nah, akhirnya karena kebajikan Anda lakukan konsisten, setiap pintu kebajikan atau setiap saluran kebajikan, pikiran, ucapan, perbuatan, Anda menghasilkan kualitas-kualitas baik. Anda menghasilkan kualitas-kualitas baik setiap saat.
misalnya. Kalau seperti itu akan bermasalah. Makanya kenapa? Seperti menjaga sila. Menjaga sila, Anda menghasilkan karma baik setiap saat. Melalui pikiran Anda, ketika Anda sudah berniat untuk menjaga sila Anda. Selagi Anda tidak melanggar, pikiran kusala itu akan terus muncul, tak terhingga dalam pikiran Anda. Tak terhingga. Asumsinya, kalau tak terhingga karma baik muncul, berarti tak terhingga juga kumpulan dari apa namanya kualitas-kualitas baik itu pun akan terproduksi dengan sendirinya. Makanya dikatakan seorang yang menjaga sila akan mudah tenang dan itu akan membantu dia dalam bermeditasi. Ya, karena di dalam kusala ada faktor 19 apa namanya sobana sobana sadarana cita yang mana di situ ada faktor-faktor yang bikin badan kita jadi nyaman, badan kita jadi ringan, badan kita jadi lembut, badan kita menjadi sigap di 19 sobana sadarana itu. 19 yang uh, universal, yang indah bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia. Karena akumulasi itu, akhirnya orang berbuat baik happy. Anda bisa perhatikan itu nggak muncul di dalam akusala. Nggak ada yang 19 sobana ini. Hmm. Kenapa juga seorang yang meditator ketika dia bermeditasi bisa fokus dengan baik, badannya nyaman. Itu salah satu kondisinya yang membentuk kenyamanan tubuhnya. Selain cita jarupa menghasilkan materi yang tersebar ke seluruh tubuh. Jadi banyak faktor. Pelaksanaan meditasi menghasilkan kondisi-kondisi baik, pelaksanaan sila Anda juga menghasilkan kualitas-kualitas baik itu sendiri. Jadi terakumulasi. Semua berproses dengan berbagai cara. Oke, minimal 3 lah. Anda bermeditasi, Anda menghasilkan karma baik, yang mana juga akan menghasilkan kualitas-kualitas baik. Anda menjaga sila menghasilkan karma baik, yang di situ juga ada kualitas-kualitas baik. Anda berhasil apa namanya fokus ke objek meditasi Anda dengan baik. Ini juga kusala yang akan menghasilkan kualitas-kualitas baik, yang mana pikiran yang terkonsentrasi akan menghasilkan cita rupa yang akan menghasilnya menyebar ke seluruh tubuh, yang sering bantu bicarakan ini. Kondisi baik minimal dari 3 poin ini. Belum lagi ketika Anda bikin karma baik yang lain mendekat, terakumulasi, sehingga akan menarik karma baik yang lain untuk berbuah, mengkondisikan kondisi baik yang lain untuk berbuah. Jadinya kerja powernya itu luar biasa, kira-kira seperti itu. Ya, ini semuanya masalah pengakumulasian aja. Tinggal bagaimana kita bisa konsisten untuk menjadi matang kualitas-kualitas baik itu sendiri. Menjadi saya matang. Nah, itu tinggal tergantung usaha kita. Ya enggak? Kita bisa nggak memanfaatkan peluang itu? Maka terus gitu kan. Bisa nggak kita terus menggali ini? Kayaknya kan terus ketika kita konsisten, sering juga Bante bilang, nothing is impossible. Hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Nothing is impossible. Ya kan? Dengan penjelasan Bante Anda bisa jadi lebih paham ya. Bagaimana kekuatan karma baik, kebajikan itu bekerja. Setidaknya, Bante hanya menjelaskan secara garis besar saja sebenarnya. Ya, garis besar seperti ini. Nah, kira-kira. Sebenarnya masih yang apa namanya banyak lagi proses yang lain yang memang sulit untuk dimengerti secara ini. Kadang
ya unpredictable, kadang di luar nalar, kadang kayak gitu. Ini yang terjadi. Ya kan? Makanya kita perlu menjaga state of our mind. Kita perlu menjaga kondisi pikiran kita untuk tetap baik. Itu yang dibilang Yoniso Manasikara. Hmm. Itu yang dibilang. Bagaimana caranya kita harus ke sana. Nah, inilah challenge-nya itu. Setiap orang punya 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 masalah berbeda, setiap orang punya keadaan yang berbeda. Nah, diarahkan untuk ke sana. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda, sekali lagi. Tapi diarahkan untuk ke sana. Nah, inilah variasinya ya. Kira-kira seperti itu. Kuncinya ya, makanya simpel secara ajaran Buddha. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan pikiran. Kira-kira penterjemahannya seperti itu. Makanya indah sekali kan penggambarannya kan. Dari satu kata langsung penjabaran itu tuh luar biasa. Kembangannya tuh banyak. Variasinya banyak. Jalurnya banyak. Nah, tapi mengarah ke satu tujuan. Ya, inilah hebatnya Guru Agung kita meramu ini semua merangkai. Makanya kita nggak bisa dengar dhamma tuh sepotong-sepotong. Ya, dhamma ini harus dirangkai dan digabungkan jadi satu kesatuan utuh. Kita akan bisa paham arahnya kemana pada akhirnya. Oh iya, satu hal lagi, nanti jadi ini deh. Ya, jadi nggak tanya jawab nih tentang ini kali ini. Selain itu, Anda juga harus mengerti, ya minimal esensi atau poin dari kualitas-kualitas baik itu seperti apa. Ya, contohnya kayak Pancabala deh, Sada, ya, Wirya, Sati, Samadhi, Panya. Nah, ini bukan melulu hanya dalam meditasi saja. Itu temannya meditator. Tapi ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Bagaimana ketika sada itu muncul, apa yang terjadi dalam pikir kondisi mental batin kita. Dalam batin kita itu apa yang terjadi. Nah, kita makanya mengingat apa namanya definisi dari sada itu apa, bagaimana penerapannya, gitu, secara garis besarnya. Nah, ini juga sering Bante singgung di berbagai kesempatan. Ya, sada fungsinya adalah membuat pikiran seseorang jadi jernih. Sada membuat pikiran seorang menjadi jernih. Sebentar ya. Nah, ketika pikiran seorang jernih, berarti di sana tidak ada kekotoran batin, kan? Ya, tidak ada kekotoran batin. Ya, sementara keyakinan atau sadar muncul di pikiran, maka cadar lima kendala atau panca niwarana tertembus. Artinya, tidak ada panca niwarana di sana. Artinya, panca niwarana kan kilesa, kekotoran batin. Ya, berarti karena tidak ada, maka pikiran menjadi terang, pikiran menjadi tenang, dan tidak terganggu. Dengan demikian, keyakinan menjadi jelas. Ya, jadi ketika seseorang berbuat baik, ketika seseorang berbuat baik, lalu dia punya sada,
artinya batinnya akan tenang. Batinnya tenang. Karena nggak ada kekotoran batin di sana. Karena nggak ada kekotoran batin di sana, Bante menerjemahkan ini, ada ketulusan Anda dalam berbuat baik. Orang tulus nggak ada kekotoran batin kan? Hmm, di sana. Tidak ada niat apa-apa, saya ya sudah hanya berbuat baik saja dengan tulus. Tidak mengharap apa-apa. Karena ya ada ketenangan di sana, lakukan saja gitu. Itu bentuk sadda, bukan keyakinan yang menggebu-gebu gitu. Saya yakin mati pasti masuk surga. Secara ini ya, nggak nggak bukan bukan jadi fanatik, tapi mengerti kondisi yang dibilang keyakinan itu sada itu yang diterjemahkan sebagai faith, di Indonesia diterjemahkan sebagai keyakinan seperti itu. Makanya diilustrasikan di dalam Mirinda Panha, sada itu seperti permata yang dimiliki oleh Raja Dunia Cakrawati, yang mana permata ini bisa mengendapkan air berlumpur menjadi jernih. Nah, kayak ketika ada sada, maka tidak ada kekotoran batin di sana. Anda akan yakin melakukannya. Nah, keyakinan ini keyakinan terhadap siapa? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha mengajarkan begini, lakukan. Ya, saya akan lakukan. Enggak harus bagaimana. Iya, saya lakukan. Pasti bermanfaat. Bicara ini. Oke. Ya kan, kejernihan. Lalu, eh wirya. Wirya ini, ya kan, pancabala ya. Wirya. Wirya di sini adalah penguatan semua sifat baik yang ditopang dan semangat tidak menjadi pudar. Jadi wirya itu memperkuat sifat-sifat baik, ya, sifat-sifat baik. Ya, ilustrasinya dikatakan seperti ketika tentara telah dipukul mundur ketika berperang gitu satu kerajaan, tentaranya sudah kalah dan pukul mundur. Nah, oleh pasukan musuhnya yang lebih besar, rajanya akan mengingat-ingat siapa nih sekutu yang bisa diharapkan untuk menguatkan pasukannya lagi. Dia ingat-ingat siapa teman saya ya, siapa yang bisa dimintain bantuan ya. Nah, sehingga dapat mengalahkan pasukan musuh yang kuat itu. Itu tipikal dari wirya ilustrasinya. Jadi ketika ada sesuatu kilesa muncul, kita yang mengendalikan. Gimana nih caranya nih supaya ini hilang. Artinya kita terus menjaga kondisi pikiran kita untuk tetap baik dengan wirya itu sendiri. Ya, Buddha mengatakan seorang murid mulia yang penuh semangat, oh para biku, menyingkirkan yang tidak baik dan menanam yang bajik, menghindari yang salah dan mengembangkan yang tidak salah. Dengan begitu dia menjaga agar pikirannya murni. Nah, ini sama dengan samawayama. Yang baik-baik yang belum ada dimunculin, yang baik-baik yang sudah ada dipertahankan dan ditingkatkan sampai maksimal. Yang buruk-buruk yang sudah ada minimal dikendalikan, dikikis sampai habis. Yang buruk-buruk belum ada jangan dimunculin, gitu. Itu karakteristik dari wirya. Jadi bukan artinya semangat misalnya ngangkat barang 10 kilo atau ngangkat barang satu box itu semangat wirya gitu. Nah, itu beda lagi wiryanya. Itu tenaga. Tapi wirya melalui mental. Nah, ketika kita lagi malas nih, malas lah, udahlah nggak mau meditasi, malas lah, udahlah nggak mau ikut Q&A, itu malas, nggak ada semangatnya gitu.
Sesuatu yang baik gitu. Nah, jadi kalah sama malas juga. Jadi wirianya nggak bekerja, kan nggak menumbuhkan hal yang baik gitu. Nggak konsisten juga terhadap hal yang baik misalnya. Ah nggak mau meditasi lah, lagi bad mood gitu. Ah lagi capek badannya misalnya. Nah jadi kalah sama tinamidanya, wirianya nggak bekerja, ya enggak. Nah wirya menjaga kondisi tetap baik, menyingkirkan yang tidak baik dan menanam yang baik. Itu wirya. Ketika kita tahu kita orangnya seperti ini, misalnya ada kondisi buruk, kita akan membela diri. Ya saya sih orangnya seperti ini, sudah nggak bisa dirubah. Nah, wiryanya nggak bekerja. Mau bagaimana lagi gitu. Anda harus ngertiin saya misalnya. Wiryanya kalah. Dia sama kemalasan dia untuk merubah diri jadi lebih baik. Ya makanya kan coba lagi, coba lagi, try again, please try again. Nah, semangat. Semangatnya ke sana. Artinya semangat untuk menjadi lebih baik. Itu intinya. Semangat untuk menjadi lebih baik. Bisa, sangat mungkin bisa. Nothing is impossible. Nah, kalau kita ngerti, ini akan menumbuhkan kepercayaan diri loh. Bisa, bisa. Masalah cepat atau lambat saja. Sekali lagi. Ya kan? Asal Anda konsisten. Nah, kalau Anda konsisten untuk berbuat baik, sekali lagi, perbuatan baik akan mengakumulasi kualitas-kualitas baik itu sendiri secara alamiah. Kalau Anda yakin, pikiran Anda tenang. Betul enggak? Pikiran Anda tenang, kualitas kebajikan Anda tambah murni. Dengan kemuliaan kebajikan, maka akan semakin berkualitas. Artinya kualitas-kualitas baik itu semakin bertambah banyak. Gimana nggak cepat? Makanya kan harus yakin dalam berbuat baik kan. Jangan ragu berbuat baik, jangan takut berbuat baik, jangan malu berbuat baik. Sekali lagi, berarti nggak akan bosan-bosan mengulang ini. Berbuat baik, apa yang harus ditakutkan? Karena bukan sesuatu yang menakutkan. Berbuat baik bukan sesuatu kenapa harus jadi malu, karena bukan sesuatu yang memalukan. Nah, sekali lagi, apapun itu. Nah, itu semangat dari Wirya untuk ya lebih baik, be better, ya. Lebih baik, lebih baik. Ya, makanya kalau Anda mengerti ini, kita akan tahu, oh iya, ternyata Buddha mengharapkan muridnya itu disiplin, konsisten, berkomitmen untuk konsisten. Itulah disiplin. Nah, Bante baru baru teringat itu. Kemarin Bante juga cari-cari gimana nih ya, menerjemahkan disiplin itu ya. Apa namanya? Konsisten untuk berkomitmen itulah disiplin. Hmm. Dengan begitu, kalau Anda pikirannya terus baik, pasti akumulasinya akan baik. Oke, itu wirya. Ya. Sati. Sati mencatat dan menyimpan dalam pikiran. Ya, mencatat dan menyimpan dalam pikiran. Secara berulang-ulang ia mencatat apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang tidak salah dan apa yang salah, apa yang tidak penting dan apa yang penting. Sifat-sifat pikiran yang terang dan gelap dan sebagainya. Ingat, sati menyadari, mengingat, mengetahui fungsinya. Dia akan mencatat, mengingat, diulang. Oh, oke, ini baik, ini buruk, aku salah, tidak pantas, ini sesuai, ini tidak sesuai. Terus saya. Itu di apa domain sati. Nah,
Dengan demikian, ia akan mengembangkan semua sifat yang baik. Setelah punya data, kembangkan yang baik. Ini baik, ya kan? Harus seperti, oh ini pantas, lakukan. Ini sesuai, lakukan. Dan menghindari sifat-sifat yang memang harus dihindari. Oke? Hmm. Itu bagian dari sati. Jadi bukan sati, sekali lagi, bukan cuma hanya objek meditasi saja. Iya, objek meditasi itu hal yang baik pada saat meditasi. Hal yang baik pada saat Anda meditasi, itu ya objek meditasi. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Anda melatih sati Anda? Anda tahu mana yang baik, mana yang buruk, emphasize-nya di yang baik saja. Makanya kendalikan pikiran Anda untuk tetap baik. Itu bagian dari sati. Kenapa Anda tahu? Karena Anda punya data yang baik bagaimana. Yang jadi masalahnya ketika kita nggak tahu informasi mana yang baik, mana yang buruk. Itu kita akhirnya membenarkan itu sendiri. Ini masalah. Tapi untung kita kenal Dhamma. Dhamma mengajarkan hal yang baik. Dhamma juga membedakan mana yang Dhamma dan mana yang adama. Sehingga kita nggak abu-abu. Kita jelas hitam-hitam, putih-putih. Bukan suka-suka kita. Suka pasti benar. Nggak suka pasti salah. Nah, ini yang repot. Ini pembenaran. Ya toh? Nah, ini yang jadi dikatakan ilustrasinya seperti halnya seperti bendahara raja yang mengingat tuannya tentang besarnya pasukan raja dan jumlah kekayaan yang ada. Oh, kekayaan Anda sekian raja, pasukan Anda sekian raja. Mengingatkan, mengetahui, mencatat. Lalu, bagaimana menyimpan dalam ingatan Anda menjadi tanda kewaspadaan? Nah, sehingga orang akan mencari kategori tentang sifat-sifat baik dan sebaliknya, dia akan berpikir, sifat-sifat yang ini menguntungkan dan yang ini merugikan. Nah, dengan demikian dia akan membuat apa yang jelek dalam dirinya lenyap, serta menyimpan apa yang baik. Karena dia menyadarinya, dia mengingat, oh ini nggak bagus, ini bagus, dia ingat. Mengetahui, menyadari, mengingat. Lalu ilustrasinya seperti seorang perdana menteri raja yang memberi nasihat tentang tindakan yang benar. Raja, ini nggak boleh. Oh raja, ini boleh. Penasehat raja. Itu domain sati. Makanya ada kan mica sati sama sati. Ada pandangan apa sati yang salah, ada yang sati yang benar. Itu juga. Ya, kita hanya mengarahkan hal-hal yang baik. Ya kan? Luar biasa Buddha. Ngarahin muridnya jadi baik. Makanya jangan ragu jadi orang baik. Jangan malu jadi orang baik. Jangan berpikir jadi orang baik nanti Anda dimanfaatin orang. Ya sudah kalau memang dimanfaatin, kalau memang itu dia happy, ya udahlah gitu. Saya bilang, kan yang penting saya tetap jadi baik gitu. Jangan ragu. Kalau dilihat dari prosesnya ini, kualitas-kualitas baik yang kita kumpulkan akan mengarahkan kita jadi memang benar jadi orang baik. Ya. Lalu samadhi ya. Anda tahu samadhi. Konsentrasi, fokus. Menjadi pemimpin semua sifat baik yang akan mengarah ke sana, akan mengarah padanya. Ini udah sering nanti juga katakan, dijelaskan. Fokus pada satu hal yang baik gitu, keterpusatan pikiran. Nah, lalu berikutnya panya. Panya penerangan. Ketika kebijaksanaan timbul dalam pikiran, ia mengusir kegelapan dari kebodohan batin, membuat radiasi pandangan terang timbul, membuat sinar pengetahuan memancar, dan membuat kesunyatan mulia menjadi jelas. Ya, seperti halnya lampu
yang berada di tempat yang gelap akan menerangi dan membuat objek yang ada menjadi jelas terlihat. Ya, kira-kira begitu. Jadi begitu kita melakukan, oh begini, oh seperti ini, jadi jelas itu pannya. Ya, hal yang ragu, ya jadi jelas. Oh, jadi dengan ketika kita mengerti, kita akan menjadi tambah percaya diri karena dukungan semuanya, dukungan dari sati, dukungan dari sada, panya, misalnya juga wirya. Jadi tambah mengerti sehingga Anda akan jadi percaya diri untuk melakukan itu. Makin jelas dikatakan. Ketika Anda mengeksekusi sesuatu ini, oh ternyata meditasi enak juga ya. Berpikir aja, entah meditasi badan saya sakit, entah meditasi ntar begini begitu banyak pikiran nanti kalau nggak ada nggak ada yang bimbing bisa ngaco. Begitu dia dijalanin, oh sakitnya bisa diatasin. Oh iya, oh ternyata memang nggak ada masalah kok. Ternyata seminggu aja saya nggak jadi gila, sebulan aja saya nggak jadi gila, nggak apa-apa. Nah jadi oh iya, jadi makin mau meditasi lagi gitu kan. Nah itu kan setelah melakukannya gitu kan, jadi tambah mengerti, jadi keraguannya hilang. Nah itulah bentuk menjadi terang. Jadi jangan ragu dulu, kerjain aja gitu, jangan takut salah. Ya, salah wajar dikasih tahu, jangan gengsi kalau salah gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah orang. Jangan gengsi kalau salah gitu. Nah, kalau salah wajar dikasih tahu. Iya, jangan dibilang kalau dikasih tahu tuh jangan dipikir kita ditegur gitu. Dikasih tahu kok. Bukan ditegur loh, bukan dibully, bukan. Ya, Anda nggak boleh begini, salah. Itu bukan bukan ditegur, artinya bukan dikritik, bukan ditekan. Tidak, itu dikasih tahu. Oh iya. Hmm. Gengsi saat kita takut salah. Nah, itu juga sikap mental yang perlu kita kikis. Ya, nah itu dengan jelas akhirnya kita kan oh iya, jadi dari yang nggak tahu jadi tahu oh iya ya, seperti itu ya. Tenang saja, yakin saja. Nah itu Anda punya sada terhadap kebaikan. Nah, ketika ada sada, ya diomelin orang juga Anda tenang saja, karma buruk saya berbuah gitu. Tenang saja batin Anda. Betul nggak? Ya ini loh. Tetap tenang, oh ya tenang ya kan, kita sadar terhadap hukum karma kan, oh ya sudah. Buddha bilang ya harus sabar, ini orang ngomel ya sudah saya sabar saja, yakin sama Buddha dengan damai yang Buddha ajarkan, kanti paramang tapo titika, kesabaran adalah praktek pertapan yang tertinggi. Sabar deh, tenang saja ya. Nah itu yang kita bangun terus ya, bikin balance dalam situasi apapun. Nah kondisi-kondisi ini, pengertian-pengertian ini harus kita pahami dengan baik. Sehingga secara ini garis besarnya kita paham. Minimal kerangka dasarnya kita ngerti. Sehingga kita tidak tidak melenceng terlalu jauh. Gitu kira-kira. Ya pemahaman-pemahaman ini harus Anda dapatkan. Sehingga kita tidak salah paham terhadap Dhamma itu sendiri. Sehingga kita akan semakin berkembang baik secara pemikiran, penalaran, ataupun kebijaksanaan. Sehingga kita akan melakukan praktek damanya dengan lebih mantap lagi ke depannya. Itu penting. Ya, ini untuk Anda semua, jadi bisa dijadikan pedoman sehingga ya, untuk bagaimana mengeksplor Dhamma sendiri, terus sehingga, oh iya ya, ketika Anda praktekkan, oh benar ya, tambah yakin, tambah besar, misalnya tambah dapat manfaat, oh ternyata inilah Dhamma yang dibilang indah pada saatnya, atau indah di saat ini gitu. Hmm. Ya kan? Jadi semangat kan, nggak jadi loyo kan?
Nah, tambah yakin kan. Nah, inilah apa keistimewaan dhamma. Ketika kita bahas dhamma, kita mengerti, tambah yakin kita. Nah, ini api dhammanya ada. Berarti benar itu pembahasan kita. Iya. Jadi lebih jelas makanya kan. Oh iya ya. Hmm, dari sudut pandang yang seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Kayak mengerti, memahami. Nah, ketika Anda tidak ngerti, tanya. Nah, makanya forum ini kita buat seperti itu. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak jelas jadi lebih jelas, ya kan? Yang nggak ngerti jadi ngerti. Nah, yang tahu jadi, yang sudah tahu jadi tambah tahu, yang sudah ngerti jadi tambah ngerti, yang sudah jelas jadi tambah jelas, gitu kira-kira. Nah, Bante pun dapat manfaat makin jelas gitu dengan penjelasan Bante ini. Bante refresh lagi nih istilahnya penjelasan ini gitu kan. Oh iya ya gitu. Kadang pop up sesuatu yang oh iya nggak kepikir. Oh iya seperti ini bisa tek gitu. Ah bisa ya. Nah itu makin jelas.